Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Penangsang atau Adipati Jipang, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Demak kelima, yang merupakan murid kesayangan Sunan Kudus, yang masa pemerintahannya pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Dalam kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat sakti, yang memiliki sifat keras, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan. Dan juga dikenal sebagai Ksatria Adipati Jipang, yang memiliki ambisius yang tinggi saat masa perebutan kekuasaan Kerajaan Demak. Menurut serat dan babat Jawa, Arya Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505 Masehi, yang juga merupakan putra pertama dari Pangeran Surowiyoto dan Putri Ayu Retno Panggung, yaitu Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, atau yang sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedalepen, dan juga merupakan cucu dari Raden Patah, atau Raja pertama Demak Bintoro. Kisah Arya Penangsang dimulai saat setelah terjadinya kekosongan kekuasaan kursi Kesultanan Demak. Dalam babat Jawa, diceritakan bahwa setelah meninggalnya Sultan Trenggono sebagai Sultan Demak ketiga, yang saat itu berupaya menaklukkan Jawa Timur pada tahun 1546 Masehi. Namun, beliau gugur di medan perang. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadilah konflik berkepanjangan yang tak berujung, sehingga timbul perang saudara di dalam kerajaan Kesultanan Demak. Pada tahun 1521 Masehi, konflik perebutan kekuasaan dimulai. Ketika Raden Mukmin atau Sunan Prawoto membunuh Raden Kikin, atau ayah dari Arya Penangsang setelah sholat Jumat di tepi sungai. Sehingga, Sultan Trenggono lah yang diangkat sebagai Raja Demak ketiga menggantikan Pati Unus. Karena, hanya Raden Kikinlah satu-satunya yang menjadi saingan, dan merupakan keturunan langsung dari Raden Patah. Pada tahun 1546 Masehi, setelah kematian Sultan Trenggono, lalu diangkatlah Raden Mukmin yang bergelar Sunan Prawoto sebagai Raja Demak keempat. Arya Penangsang, yang pada waktu itu mengetahui hal tersebut pun mulai tidak suka dan memperlihatkan penolakan atas diangkatnya Sunan Prawoto sebagai Raja Demak keempat. Karena, dia menganggap ayahnya lah yang lebih pantas menduduki Raja Demak daripada Raden Mukmin. Kepemerintahan Sunan Prawoto dikisahkan cukup singkat dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Kemudian, tepat pada tahun 1549 Masehi, Arya Penangsang yang telah tumbuh dewasa di bawah asuhan Sunan Kudus, yang masih menyimpan dendam mendalam atas kematian ayahnya, hingga berkeinginan membalas untuk membunuh Sunan Prawoto pembunuh ayahnya itu, serta merebut kekuasaan Demak ke tangannya. Arya Penangsang, yang saat itu mendapat dukungan penuh dari Sunan Kudus, dan para pengikut dari Jipang itu pun berniat melaksanakan dendamnya itu. Saat itu, Arya Penangsang mengirim utusan bernama Rangkut, untuk membunuh Sunan Prawoto dan dibekali keris sakti yang bernama keris Kiai Setan Kober. Akhirnya, Rangkut atau utusan Arya Penangsang itu berhasil membunuh Sunan Prawoto di kediamannya. Namun, Rangkut sendiri juga tewas karena terbunuh oleh Sunan Prawoto di sisa-sisa tenaganya, karena dianggap tidak menepati janjinya. Pada tahun 1549 Masehi, setelah kematian Sunan Prawoto, akhirnya Arya Penangsang diangkat menjadi Raja Demak kelima, dan memindahkan kekuasaan Kerajaan Demak ke Jipang yang dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Kisah Arya Penangsang tidak berakhir di sini. Justru konflik perang saudara terus berjalan. Di sisi lain, saat setelah terbunuhnya Sunan Prawoto, dan diangkatnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, Ratu Kalinyamat, yang dikisahkan sebagai adik dari Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, yang mengetahui hal itu pun tidak terima atas kematian kakaknya di tangan Arya Penangsang itu. Pagi itu, Ratu Kalinyamat dan suaminya, atau Sultan Hadirin, serta beberapa pengawalnya bermaksud untuk berangkat ke Kudus dan menemui Sunan Kudus untuk meminta keadilan. Namun alhasil, Sunan Kudus tidak memberikan keadilan untuknya. Merasa usahanya untuk minta keadilan hanya sia-sia, Ratu Kalinyamat dan suaminya memutuskan untuk kembali ke Jepara. Arya Penangsang, yang pada saat itu berada di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka, merasa tidak terima atas penolakan dan pemberontakan dari Ratu Kalinyamat.
Arya Penangsang mengambil tindakan secara sepihak tanpa persetujuan dari Sunan Kudus. Dia berniat mengutus para pengikutnya untuk membunuh Ratu Kalinyamat dan suaminya beserta para pengawalnya di jalan. Dan benar saja, di tengah perjalanan pulang ke Jepara, Ratu Kalinyamat dikejar dan dihadang oleh pasukan dari Arya Penangsang. Karena Ratu Kalinyamat kalah dalam jumlah, akhirnya mereka kalah dan mengakibatkan Sultan Hadirin terbunuh beserta rombongan lainnya. Namun, Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri karena jatuh ke jurang dan dianggap ikut tewas, yang mengakibatkan Ratu Kalinyamat pingsan hingga beberapa hari. Setelah Ratu Kalinyamat ditemukan dan diselamatkan oleh orang pelarian dari Jipang, dan telah sadarkan diri, lalu mengutus orang tersebut untuk datang kepada Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan memberikan surat tertulis yang berisi untuk menemuinya, serta menyuruhnya untuk berlindung dan bergabung dengan pasukan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Kemudian, Ratu Kalinyamat saat itu bersumpah untuk bersemedi Topo Udo di Bukit Donorojo, Jepara sampai Arya Penangsang terbunuh. Hari demi hari berlalu, terdengar kabar bahwa setelah Arya Penangsang memindahkan kekuasaan Demak ke Jipang, justru Demak mendirikan kerajaan sendiri, yang dipimpin oleh menantu Sultan Trenggono, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Lalu, memindahkan kekuasaannya ke Pajang. Dan Demak sendiri berdiri sebagai kabupaten dipimpin oleh Adipati Arya Pangiri. Mengetahui hal itu, Arya Penangsang sangat marah, hingga ingin membunuh Sultan Hadiwijaya. Diceritakan bahwa, pada suatu malam, Arya Penangsang mengirim beberapa utusan untuk membunuh Sultan Hadiwijaya, yang dibekali keris Kiai Setan Kober. Kiai Setan Kober? Ya, Kiai Setan Kober. Malam itu, para utusan Arya Penangsang berhasil menerobos dan masuk dalam kadipaten, hingga berhasil masuk ke dalam kamar Sultan Hadiwijaya. Saat akan dibunuh, Sultan Hadiwijaya terbangun, dan perseteruan pun terjadi antara Sultan Hadiwijaya dan para utusan Arya Penangsang. Singkat cerita, para utusan Arya itu pun kalah dan tak bisa berkutik melawan Sultan Hadiwijaya yang hanya dengan tangan kosong. Dari keris yang terjatuh dari salah satu utusan itu, Sultan Hadiwijaya langsung mengetahui bahwa mereka adalah para utusan Arya Penangsang untuk membunuhnya. Karena, pusaka itu atau keris Kiai Setan Kober adalah satu-satunya pusaka yang hanya dimiliki oleh Arya Penangsang saat insiden pembunuhan Sunan Prawoto. Alhasil, para utusan itu pun gagal, dan dikembalikan pulang ke Jipang tanpa syarat. Arya Penangsang semakin marah dan akhirnya membunuh para utusan yang gagal itu. Kemarahannya berhasil diredam oleh Sunan Kudus yang bijaksana. Akhirnya, keduanya menyusun rencana untuk membunuh Sultan Hadiwijaya, dengan kedok mengundangnya untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya. Sunan Kudus telah menyusun rencana menyediakan kursi yang telah diberi ajian Raja Kalacakra, yaitu ajian Raja Kesialan sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Di suatu hari, orang pelarian utusan dari Ratu Kalinyamat sampai pada Sultan Hadiwijaya, dan memberikan amanat surat untuknya. Saat dibuka, ternyata surat untuk menemuinya. Sultan Hadiwijaya merasa sangat senang, karena Ratu Kalinyamat masih hidup. Di saat bersamaan, sampailah undangan dari Sunan Kudus untuk datang di kediamannya. Sultan Hadiwijaya dan rombongan akhirnya berangkat menemui Sunan Kudus. Sesampainya di kediaman Sunan Kudus, dan Sultan Hadiwijaya hampir duduk, Ki Ageng Pemanahan, yang datang bersama Sultan Hadiwijaya, berhasil mengingatkan agar Sultan Hadiwijaya tidak duduk di kursi tersebut. Dan tanpa sengaja, kursi itu malah diduduki Arya Penangsang. Di saat Danang Sutawijaya memberikan keris Kiai Setan Kober milik Arya, suasana pun menjadi panas, hingga menimbulkan ketegangan seluruh ruangan. Mereka saling mengacungkan keris dan hampir bertarung. Tiba-tiba, dari balik pintu, Sunan Kudus muncul dan mendamaikan suasana tersebut. Ada apa kalian ini? Sarungkan keris kalian. Sarungkan Penangsang.
lalu membubarkan pertemuan itu. Akhirnya, para rombongan dari Sultan Hadiwijaya dipersilahkan kembali pulang. Arya Penangsang, yang kesal bercampur marah pun menyalahkan Sunan Kudus karena gagal membunuh Hadiwijaya di depannya. Namun, Sunan Kudus menenangkannya dan menyuruh Arya Penangsang berpikir atas kelalaiannya. Karena menduduki tempat yang seharusnya diduduki oleh Hadiwijaya. Arya Penangsang pun terduduk lemas. Kini Arya Penangsang harus bertirakat berpuasa selama 40 hari, untuk melunturkan ajian Raja Kalacakra itu. Di tengah perjalanan kepulangannya dari kediaman Sunan Kudus, Sultan Hadiwijaya akhirnya menemui Ratu Kalinyamat di persembunyiannya. Dalam pertemuan singkatnya, Ratu Kalinyamat meminta agar Sultan Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang. Dan untuk membalaskan kematian suami dan kakaknya itu. Aku akan membalas kematian Kakang Mas Prawoto. Dan memberitahunya bahwa dia bersumpah tidak akan keluar dari persembunyiannya dan akan terus bersemedi Topo Udo sampai Arya Penangsang berhasil terbunuh. Selang beberapa tahun kemudian, keberadaan Ratu Kalinyamat bersemedi itu pun tercium oleh Arya Penangsang dan menganggap kalau Ratu Kalinyamat masih hidup. Akhirnya, Arya Penangsang kembali mencarinya lagi untuk dibunuh. Ratu Kalinyamat yang mengetahui hal itu pun akhirnya berpindah tempat. Karena merasa dirinya hanya sebagai menantu keluarga Demak, Sultan Hadiwijaya segan melawan Arya Penangsang secara langsung. Maka, diadakanlah sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Di mana, pemenang akan menerima hadiah berupa tanah Pati dan Alas Mentaok, yang akan menjadi wilayah Mataram. Ki Juru Martani, memimpin Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi untuk mengikuti dalam sayembara tersebut. Putra kandung Ki Ageng Pemanahan, yakni Danang Sutawijaya juga diajak ikut sayembara. Dengan bekal tombak Kiai Pleret, tombak pusaka milik Sultan Hadiwijaya. Dengan strategi penyerangan ini, Ki Ageng Pemanahan merundingkan bersama Ki Juru Amertani. Mereka akan memberikan surat tantang berperang untuk Arya Penangsang. Danang Sutawijaya disarankan oleh Ki Juru Amertani menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda Gagak Rimang, yaitu tunggangan Arya Penangsang yang sedang birahi. Selain itu, serangan dilakukan di bentaran Sungai Bengawan sore. Kemudian, para pasukan dari Sultan Hadiwijaya akan diarahkan berkelompok dan menyebar lalu berteriak mengejek Arya Penangsang dan pasukannya. Hari di mana sayembara itu pun berlangsung. Dengan strategi yang matang, Danang Sutawijaya dan lainnya pun berangkat dan saling memposisikan diri. Tak sengaja, seorang dari Jipang, yang ternyata dia adalah pekatik atau pemelihara kuda milik Arya Penangsang, melintasi Sungai Bengawan sore. Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Ki Pemanahan dan Ki Panjawi menghadang dan memotong telinganya. Lalu, memberikan surat tantangan untuk Arya Penangsang serta disuruh kembali ke Jipang. Pada hari itu juga, diceritakan bahwa Arya Penangsang sedang merayakan keberhasilannya. Karena telah menyelesaikan tirakat berpuasa selama 40 hari. Tiba-tiba, pekatik Arya Penangsang menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu, memberikan surat tantangan atas nama Hadiwijaya dari Pajang. Ditambah lagi, Arya Penangsang melihat telinganya telah dipotong oleh orang Pajang. Sontak Arya Penangsang tersulut emosi dan sangat murka. Tanpa pikir panjang dan perundingan, Arya Penangsang langsung berangkat menaiki kuda Gagak Rimang. Siapkan kudaku, Gagak Rimang. Yang kemudian diikuti para pasukan Jipang menuju Bengawan sore. Para pasukan Jipang dan Arya Penangsang akhirnya sampai di Bengawan sore. Atas saran Ki Juru Amertani dan instruksi Ki Ageng Pemanahan, para prajurit Pajang diminta bersembunyi dan mengejek prajurit Jipang supaya mereka bisa menyeberang Sungai Bengawan sore. Taktik ini pun berhasil. Prajurit Jipang yang telah kelelahan menyeberang sungai, berhasil dikalahkan oleh prajurit Pajang. Melihat hal itu, Arya Penangsang merasa dipermainkan, dan emosinya semakin tersulut. Ditambah lagi, kudanya yang penuh birahi itu sulit dikendalikan, karena tertarik pada kuda betina Danang Sutawijaya yang ekornya dipotong. Tak disia-siakan Danang Sutawijaya. Dengan situasi itu, dia langsung menghunuskan tombak Kiai Pleret Wasiat dari Sultan Hadiwijaya
ke arah perut Arya Penangsang dan berhasil merobeknya hingga ususnya terurai keluar. Meskipun dalam kondisi tersebut, mengingat bahwa Arya Penangsang adalah orang yang sangat sakti. Arya Penangsang, yang melihat ususnya keluar pun hanya disampirkan ke keris setan Kober. Dan masih bisa bertarung lalu memojokkan hingga hampir mengalahkan Danang Sutawijaya. Di saat Arya Penangsang akan membunuh Danang Sutawijaya, dia lupa bahwa ususnya yang hanya disampirkan ke kerisnya. Saat dia mencabut kerisnya dan akan menancapkan ke dada Danang Sutawijaya, terputuslah ususnya oleh kerisnya sendiri. Lalu, terjatuh dan tewas. Alih-alih dapat membunuh Danang Sutawijaya, Arya Penangsang justru gugur oleh keris setan Kober miliknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Ratu Kalinyamat akhirnya keluar dari persembunyian bertapanya dan menyaksikan secara langsung kematian dari Arya Penangsang. Pesan moral dalam kisah Arya Penangsang adalah, sifat dendam, gegabah tanpa perundingan, ambisius yang berlebihan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Arya Penangsang merupakan contoh yang nyata bagi kita. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat tersebut. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.